Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda kifata ahya'aw wa amwata. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang dirahmati Allah, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio FM Serambi Indonesia dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah subuh di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Di subuh hari yang berbahagia ini, insya Allah kita akan melihat satu dari ayat Al-Quran yang menceritakan tentang iman dan amal soleh yang sangat sering kita dengar. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan tadi ayat yang dibacakan oleh imam kita Dr. Haji Salman Al-Hafidh. Itu terdapat di dalam surah Al-Mursalat dari ayat pertama sampai dengan ayat akhir, atau di rakaat pertama dan kedua beliau membacakan surah Al-Mursalat setelah surah Al-Fatihah. Di dalam Al-Quran ada dua surat yang Allah mengulang-ulang kata di dalam Al-Quran dengan kata-kata yang sama. Kalau di surat Ar-Rahman Allah mengulang-ulang ayatnya dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Itu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rahman. Di surah Al-Mursalat Allah mengulang-ulang satu ayat, yaitu wailu yauma izil lil mukazzibin. Sungguh celaka pada hari itu orang-orang yang mendustai ayat-ayat Allah. Artinya sungguh tidak bernasib baik dan malang serta mendapat celaka dalam bahasa Al-Quran, yaitu orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup dan kehidupannya, sehingga di dunia dia tidak beruntung, di akhirat pun tidak beruntung, atau dalam bahasa Allah di dalam Al-Quran, celaka. Alam naj'alil arda kifata ahya'aw wa amwata. Artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai tempat untuk berkumpul. Berkumpul orang-orang yang masih hidup dan berkumpul orang-orang yang telah meninggal. Bedanya, kalau orang yang masih hidup ini seperti kita, berkumpul di atas permukaan bumi, dan orang-orang yang sudah meninggal berkumpul di dalam perut bumi, atau disebut dengan al-maqbarah atau al-madfan, kuburan, atau orang-orang yang sudah dipakaikan kain kafan, namanya al-madfan, kuburan, atau orang-orang yang telah meninggal dunia, berkumpul di dalam perut bumi. Nah, di saat itulah
seseorang baru mengetahui bahwa dia itu celaka ataupun tidak. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah sudah menjanjikan di dalam Al-Quran akan memberikan surga kepadanya dan dia kekal untuk selama-lamanya. Sedangkan orang yang pernah hidup di alam dunia tapi dia menjadi pembohong, menjadi pendusta, menjadi kafir, menjadi kufur, menjadi ingkar dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sejak di alam kubur dia sudah mulai mengeluh. Dan di surah Mursalat juga Allah ceritakan, nanti suatu hari kamu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang sudah lama meninggal, dengan orang-orang yang baru meninggal, berkumpul, dan pada suatu saat semua yang berada di alam kubur diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdiri, atau yang disebut dengan Yaumul Qiyamah, hari berdiri, dan hari Yaumul Khuruj, hari keluarnya manusia dari alam kubur atau dari alam al-madfan. Alam naj'alil arda kifata, bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai tempat untuk berkumpul? Ahya'aw wa amwata, berkumpulnya orang-orang yang masih hidup dan berkumpulnya orang-orang yang telah meninggal. Orang yang hidup dalam keadaan beriman, beramal soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia merasa nyaman dan aman dalam kehidupan dunianya, kemudian nyaman ketika berada di alam kubur, nyaman berada di alam mahsyar, dan lebih nyaman lagi ketika Allah mengumpulkan orang-orang beriman di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua ini menjadi hamba-hamba Allah yang di dunia merasa nyaman dengan iman dan amal soleh, di alam kubur pun merasa nyaman dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakini sebagai orang yang beriman kepada Allah bahwa di alam kubur ada nikmat dan ada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak termasuk seperti orang-orang yang misalnya jaringan Islam liberal yang sekarang mau diberantas, yang tidak percaya kepada azab kubur. Padahal Allah sudah menjelaskan banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ada di surat Yasin, ada di surat Ibrahim ketika orang-orang yang zalim itu berkata bahwa mereka atau orang-orang yang sedang berada di alam kubur yang dulunya tidak beriman pada Allah, dulunya maksudnya waktu di dunia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia merasa lama dan tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kita diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, yang materi dakwahnya bukan hanya yang menyenangkan hati pendengar, tapi sesekali Allah memerintahkan Rasul kita untuk berdakwah dan menyampaikan pesan-pesan Allah, termasuk tentang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azab fayaqulul lazina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Orang-orang yang zalim yang sedang berada di alam kubur, orang zalim ini artinya dulu waktu di dunia Allah berikan berbagai macam kesempatan, Allah berikan berbagai macam peluang untuk beribadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu hingga ajal menjemputmu. Ada orang sampai tuanya tidak mau beribadah kepada Allah padahal dia itu Islam. Ada orang pada masa mudanya dia menganggap dia akan lama hidup di dunia, tapi dengan tiba-tiba dia menemui ajalnya dengan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mati dengan tiba-tiba
atau mati melalui sakit, kata Allah Subhanahu wa taala, amat menderita. Celakalah bagi orang-orang yang masuk ke alam kubur yang dulunya dia zalim terhadap dirinya sendiri dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam kehidupan umat manusia Allah telah membuka pintu peluang bahwa Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kepada siapa Allah berikan ampunan? Liman taba, bagi orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan mendapat siksa dari Allah dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala? Wa annallaha syadidul iqab, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai siksaan yang amat dahsyat yang harus manusia ini hati-hati dalam hidup dan kehidupannya. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wahzaru, dan berhati-hatilah kamu dalam hidup dan kehidupanmu di alam dunia ini, jika dengan tiba-tiba atau melalui sakit seseorang dipanggil menghadap ilahi Rabbi, maka yang beruntung sejak di alam kubur hanyalah orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, sejak di alam kubur mereka telah meminta kepada Allah, Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Oh Tuhan, kembalikan aku ke dunia sebentar saja. Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul, kami akan mendengarkan semua apa yang Engkau perintahkan ya Allah, dan kami akan mendengarkan semua sabda-sabda Rasul-Mu ya Allah. Allah menjawab pada waktu itu, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal, bukankah dulu engkau mengira dan bersumpah bahwa kamu tidak mati, bahwa kamu mengira kamu akan kekal dan tidak ada hari bangkit? Hari ini adalah hari engkau menderita. Wailu yawma izil lil mukazzibin, sungguh celakalah bagi para pembohong-pembohong, pendusta-pendusta di alam dunia, kemudian mati, dan di saat itulah dia baru mengetahui bahwa dia adalah orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pernah dikirim ke Yaman oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat bijak, seorang sahabat yang sangat alim, yang bisa untuk menyampaikan dakwah dan risalah ke negeri Yaman sekalipun, yang pada waktu itu orang-orang di Yaman sangat sulit untuk menerima dakwah. Mu'adz bin Jabal menafsirkan ayat tentang iman dan amal soleh. Amal soleh itu ada 4 syarat, 4 hal yang harus dimiliki oleh seseorang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu harus diiringi dan disertai yang pertama dengan ilmu. Jadi seseorang berbuat itu dengan pengetahuan. Misalnya kita sholat, ada pengetahuan kita tentang sholat. Misalnya berwuduk dulu, baru kita sholat. Dan jika batal wuduk kita, kita ganti dengan wuduk yang lain, sehingga kita ini termasuk ke dalam dawamul wuduk, orang yang selalu memelihara wudhu seperti yang dipraktekkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat pertama adalah berilmu. Contoh berilmu, kalau seseorang ingin berinfak dan bersedekah, bersedekahlah dengan uang yang halal. Jangan setelah mencuri, korupsi, kemudian bersedekah dengan sedekah yang banyak. Karena ada yang bertanya, boleh nggak kita misalnya curang-curang dikit di kantor, kemudian bersedekah dengan banyak-banyak? Ini adalah cara orang beramal soleh, dengan kebodohannya dan tanpa ilmu
dan sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat pertama orang yang beramal soleh adalah dengan ilmu. Yang kedua dengan niat. Niat yang kita rencanakan ini sebagai amal soleh mudah-mudahan jadi dilaksanakan. Saya kemarin membaca koran Islam di Indonesia, ada seorang anggota DPRK di Loksmawe yang dulu dia berniat, ini ditulis di koran, dulu berniat, kalau saya terpilih, nanti saya akan membantu anak-anak yatim, akan membantu fakir miskin, terutama bagi orang-orang yang telah memilih saya, katanya. Kemudian setelah dia mendapatkan gaji bulan pertama, hari Jumat 1 November 2019, langsung dia mewujudkan niatnya. Inilah bahagian dari amal soleh yang diceritakan oleh Muaz bin Jabal. Ternyata ada orang-orang Aceh yang cerdas. Setelah dia niatkan dalam hatinya, kemudian suatu saat diungkapkan di hadapan masyarakat, ini bahagian daripada niat yang tulus. Walaupun itu berkenaan dengan uang dan fulus. Karena ada orang kadang-kadang berjanji dengan berbagai macam janji, tetapi setelah dapat, dia lupa segala-galanya. Yang ketiga dengan sabar. Seseorang yang beramal dengan amal yang soleh harus bersabar dalam kehidupannya. Karena pasti ada tantangan, ada rintangan, ada cabaran-cabaran. Orang yang takut kepada Allah, dia pasti bisa bersabar untuk senantiasa taat kepada Allah, bersabar dari segala cobaan dan ujian dari Allah, dan selalu bersabar jika Allah memberikan berbagai macam kemudahannya, dia semakin taat dan beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Yang terakhir adalah amal soleh harus disertai dengan ikhlas. Ikhlas artinya mempersembahkan jiwa dan hati untuk memperoleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukhlisina lahuddin. Ikhlas dalam beragama, ini adalah bahagian dari amal-amal soleh dalam kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.